Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudari, ibu bapak, dan anak-anak yang ada di rumah. Senang saya dapat menyapa Anda kembali. Saya mengharapkan ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak ada dalam keadaan baik-baik saja, serta bersuka cita dalam menghadapi hari-hari di masa pandemi ini. Meskipun PSBB di Jakarta sudah dilonggarkan, saya mengharap kita tetap waspada dan berhati-hati, tetap berdisiplin dalam menjaga kesehatan bersama. Minggu ini kita memperingati kembali pengakuan iman Kristen akan Allah Trinitas, atau juga yang biasa disebut Allah Tritunggal. Oleh sebab itu hari ini disebut sebagai Minggu Trinitas. Dalam pengajaran Kristen, Allah yang esa atau Allah yang satu itu diimani sebagai Allah yang menyatakan diri sebagai Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing pribadi memiliki kekhususan. Sang Bapa menyatakan diri sebagai pencipta semesta, sumber kehidupan yang membidani kelahiran berbagai makhluk hidup di bumi, dan yang terus bekerja membarui kehidupan. Sang Anak menyatakan diri sebagai juru selamat yang terlahir sebagai manusia, yang berkarya menyatakan kasih Allah di bumi, yang merelakan diri disalibkan hingga wafat dan bangkit kembali, lalu kemudian naik ke sorga. Sang Anak juga menyatakan diri sebagai firman atau sabda Allah yang terus-menerus kita terima melalui pembacaan Alkitab, khotbah, percakapan membangun dengan kawan, dan banyak cara lainnya. Sang Anak pun menyatakan diri dalam perjamuan kudus melalui simbol roti dan anggur. Roh Kudus menyatakan diri sebagai Sang Penolong, Sang Penghibur, juga daya atau semangat seperti api dan angin yang memberi kekuatan dan keberanian bagi para murid Tuhan Yesus. Kita percaya juga bahwa Roh Kudus hadir dalam diri kita yang menuntun kita menjalani jalan kebenaran Allah. Ketiga pribadi Allah memiliki kekhasan, tetapi masing-masing pribadi hadir dalam karya pribadi lainnya. Ketika kita mengatakan misalnya bahwa Bapa mencipta semesta, Sang Anak dan Sang Roh Kudus juga hadir dalam penciptaan serta turut aktif mencipta bersama Bapa. Bapa dan Roh Kudus pun bekerja dalam karya penyelamatan Sang Anak bagi dunia. Sang Bapa dan Sang Anak yang terjalin dalam Roh Kudus dan yang juga adalah Roh itu sendiri selalu hadir dalam diri kita. Kesatuan dari ketiga pribadi digambarkan sebagai sebuah keterjalinan tiga pribadi yang menyatu. Masih sulit mengerti. Memang, sebagai manusia, kita tidak akan bisa mengerti Allah sepenuhnya. Kalau kita bisa mengerti semuanya tentang Allah, maka saya kira Allah akan berhenti menjadi Allah bagi kita. Saya ingin mengajak kita untuk tetap mengimani arti ketritunggalan Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 28. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari sejak awal penulisan, Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang mempunyai kuasa ilahi. Ia adalah manusia, tetapi yang lahir karena kuasa Roh Kudus. Dengan demikian ia juga Allah.
Matius menceritakan bahwa orang-orang Majus, yaitu kaum terpelajar pada zaman itu, juga mengakui bahwa Yesus adalah Raja besar yang memiliki kuasa ilahi. Ia dapat menyembuhkan orang-orang sakit, melipat gandakan makanan, membangkitkan orang buta, dan yang tak kalah pentingnya adalah memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Puncak dari kuasa yang ada dalam diri Tuhan Yesus yang bersumber dari Sang Bapa dan Sang Roh Kudus itu adalah kerelaannya untuk mati bagi penebusan manusia, bahkan bagi seluruh dunia, termasuk ciptaan Allah lainnya. Dan karena kuasa ilahi itu juga, Tuhan bangkit kembali. Seluruh hidup Tuhan Yesus mewujudkan kasih Allah kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sorga dan bumi menyatu. Oleh karena itu, dalam pengajarannya yang terakhir, Tuhan ingin agar para murid-Nya pergi memberitakan kabar sukacita tentang kasih Allah dan penyelamatan Allah. Para murid juga diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, membaptis mereka dalam nama Allah Trinitas, dan mengajarkan perintah Tuhan. Sebuah perintah yang tidak mudah untuk dilakukan. Namun ada janji Tuhan yang menguatkan kita dan memungkinkan kita untuk melakukannya. Tuhan berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam pemahaman mengenai Trinitas, dalam diri Tuhan Yesus hadir pula Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Oleh karena itu kata "aku" dalam janji Tuhan juga merujuk pada ketritunggalan Allah. Dengan kata lain, Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu menyertai kita senantiasa. Rasul Paulus mengetahui secara pasti hal ini. Di akhir suratnya yang kedua pada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan, Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan menutup suratnya itu dengan berkat Trinitarian yang juga akan menjadi berkat kita pada ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi kekristenan dikenal rumusan Trinitarian, yaitu dalam nama Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Rumusan ini oleh banyak orang Kristen diucapkan sebelum dan sesudah doa. Juga pada saat pembaptisan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Apa makna dari rumusan ini? Pengucapan rumusan Trinitarian merupakan ungkapan iman Kristen bahwa Allah Trinitas itu menyertai kita. Namun pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana kita harus bersikap ketika kita mengucapkan rumusan Trinitarian itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita mengucapkannya berarti kita mengaku sebetulnya bahwa Allah Trinitas ada dalam pikiranku, dalam perkataanku, dalam hatiku, dalam perbuatanku, ada juga dalam rencana dan keinginanku, ada dalam segenap hidupku. Itu artinya ketika kita mengucapkan dalam nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah perkataan dan tingkah laku kita menampakkan Allah Trinitas yang menyertai? Janganlah kita hanya mengucapkan saja atau mengakuinya saja, tetapi juga marilah kita mewujudkan makna Allah menyertai saya, dan hidup saya ini berlangsung hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan kata lain, hidup saya ini sepenuhnya menyatu dengan Allah Trinitas. Sebagaimana ketiga pribadi Allah itu juga menyatu dalam keesaan ilahi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita minggu ini dapat menjadi salah satu bentuk nyata dari pernyataan iman kita kepada Allah Trinitas. Kita diingatkan untuk terlibat dalam pemulihan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu banyak dan luas. Bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah selain manusia. Kita tahu sekarang ini, saudara-saudari, banyak orang menderita karena bermacam-macam hal. Salah satu di antaranya tentu saja adalah pandemi ini. Tumbuhan, hewan, dan bumi ini juga banyak menderita karena perbuatan manusia. Pohon-pohon di hutan banyak ditebang, sehingga hutan habis dan tidak ada tempat lagi bagi hewan buas untuk berlindung. Mineral dikeruk dengan begitu banyaknya dari dalam bumi, sehingga menyebabkan misalnya lumpur lapindo. Banyak hal lain yang dilakukan oleh manusia karena ketamakannya yang merusak alam. Anak-anak, saudara-saudari dan ibu bapak, kita dipanggil untuk turut memulihkan kehidupan ciptaan Allah yang menderita itu. Ketika kita mengucapkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengimani bahwa Allah Trinitas menyertai kita, marilah kita ingat bahwa perilaku dan perkataan kita haruslah mewujudkan pernyataan Allah, kasih Allah, rahmat Allah, berkat Allah bagi seluruh ciptaan. Dan bahwa keinginan Allah ialah supaya semua ciptaannya, bagi umat manusia, tumbuhan, hewan, bumi, dan semua isinya dapat hidup dalam damai sejahtera. Kita dipanggil untuk menjadi mitra pemulihan ciptaan Allah yang sedang mengerang kesakitan. Mari, saudari dan saudaraku, kita wujudkan pemulihan itu dalam kata dan perbuatan, dalam hidup keseharian kita yang hanya dapat terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa Allah Trinitas itu beserta kita senantiasa. Dan marilah kita wujudkan kasih Allah, kita wujudkan pemulihan Allah dalam hidup kita yang hanya berlangsung, hanya bisa kita laksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.